Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang histori perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia, telah menjalani berbagai fase dalam pelaksanaan demokrasi dengan berbagai tantangan dan keberhasilan yang menyertainya. Diskusi hari ini bertujuan untuk menelusuri apa sih histori pelaksanaan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga sampai saat ini. Kita akan membahas berbagai sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, serta berbagai peristiwa penting yang mewarnai perjalanan demokrasi bangsa. Mari kita mulai diskusi kita. Kita akan membahas bagaimana sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan. Materi pertama akan disampaikan oleh Laura, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase yang kompleks. Dari masa demokrasi terpimpin hingga reformasi yang membawa transisi menuju konsolidasi demokrasi di abad ke-21. Pemahaman tentang dinamika ini penting untuk memahami perkembangan politik Indonesia kontemporer. Perjalanan demokrasi di Indonesia dimulai sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Pada awalnya, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Namun, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengembalikan sistem pemerintahan ke Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri sistem demokrasi parlementer. Selanjutnya, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Pada tahun 1966, terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan jatuhnya Presiden Soeharto dan dimulainya era reformasi. Era reformasi ini ditandai dengan penerapan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Perjalanan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode penting. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Namun, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengembalikan sistem pemerintahan ke Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri sistem demokrasi parlementer. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Laura telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masa demokrasi terpimpin dan juga kita akan membahas masa Orde Baru yang akan disampaikan oleh Putri Naura. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Putina Ramadanti dengan NPM S1G0230138. Di sini kita akan membahas tentang konsolidasi demokrasi dari tahun 2000 sampai 2004. Yang pertama itu ada transisi kekuasaan damai. Periode ini ditandai dengan transisi kekuasaan yang relatif damai dari Presiden B.J. Habibie ke Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, menunjukkan kemajuan dalam proses demokrasi Indonesia. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini dilakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat sistem demokrasi, termasuk menguatkan peran parlemen dan membatasi kekuasaan presiden. Yang ketiga ada pemilu langsung presiden. Pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004, menandai konsolidasi demokrasi di Indonesia. Next, materi berikutnya yaitu dinamika demokrasi pasca reformasi dari 2004 sampai 2014. Yang pertama itu ada pemilu langsung. Pada masa ini, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, menandai demokratisasi yang semakin kuat.
Yang kedua, desentralisasi kekuasaan. Terjadi desentralisasi kekuasaan dengan otonomi daerah yang lebih luas, membuka ruang bagi pemerintahan yang telah dekat dengan masyarakat. Yang ketiga, ada peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat sipil semakin aktif terlibat dalam pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, memperkuat akuntabilitas demokrasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reformasi dan transisi demokrasi yang akan disampaikan oleh M. Ali Akbar. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Ali Akbar dengan NPM S1G02 3102. Pada kali ini saya akan membacakan masa reformasi dan transisi demokrasi. Di sini terdapat 3 poin, yaitu tumbangnya rezim Orde Baru, 2 pemulihan kebebasan politik, 3 pemilu demokrasi pertama. Yang pertama, tumbangnya rezim Orde Baru. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentan waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga 1998. Lahirnya Orde Baru ditandai TRI Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Sistem pemerintahan, sistem Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu menerapkan pengajaran P4, yaitu pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila di sekolah. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Yang ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Penyebab jatuhnya Orde Baru, perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintahan menaiki harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintahan. Tahun 1997 sampai 98 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu pemulihan kebebasan Pancasila. Demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak merdeka hingga kini. Perubahan sistem demokrasi dilakukan karena dianggap tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sejak Orde Baru runtuh, Indonesia menerapkan demokrasi masa reformasi yang sampai saat ini masih relevan. Sejarah demokrasi Indonesia tidak terlepas dari proses yang terjadi di masa penjajahan Belanda. Dilansir dari jurnal Kemendikbud berjudul Demokrasi, dulu, kini, dan esok ada 3 hal yang membuat tokoh-tokoh Indonesia memilih sistem demokrasi, yaitu 1. Memulai terbukanya arus informasi politik di tingkat global ke Indonesia. 2. Terjadinya migrasi para aktivis politik berhaluan radikal Belanda yang menjadi buangan politik ke Hindia Belanda. Mereka lalu memperkenalkan ide-ide dan gagasan politik modern kepada pemuda Bumi Putra.
Ketiga, transformasi pendidikan dan kalangan pribumi terpelajar hingga masyarakat biasa. Perkembangan demokrasi dan merdeka hingga kini, masa revolusi 1945 sampai 1950, pada masa revolusi yakni setelah merdeka hingga Belanda berusaha menguasai Indonesia kembali, demokrasi belum berjalan dengan baik. Pemerintahan masih bersifat sentral seperti yang terlihat pada dalam pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bersembunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk. Menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Yang ketiga, pemilu demokrasi pertama. Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama pasca tumbangnya Orde Baru. Antusiasme terlihat dari jumlah peserta pemilu dan antrean warga yang mencoblos. Pasca tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, pemilihan umum dimajukan dari jadwal semula yang seharusnya tahun 2002 setelah pemilu 97. Pemilu pertama pasca Orde Baru itu dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Pemilu ini juga menjadi momentum keterbukaan masyarakat setelah 32 tahun dikekang oleh rezim Soeharto. Ketua DPR Harmoko didampingi para wakil ketua Ismail Hasan, Matereum, Abdul Ghafur, dan Fatimah Ahmad, serta dipimpin fraksi DPR mengumumkan hasil pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden RI PJ Habibie di gedung MPR atau DPR Jakarta pada tanggal 28 Mei 1998. Dalam pertemuan sekitar 90 menit itu disepakati pemilihan umum dipercepat, diselenggarakan medio 1969, kapan persisnya akan ditentukan dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1998 atau awal tahun 99. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsolidasi demokrasi pada tahun 2000 sampai 2004, dan kita juga akan membahas tentang dinamika demokrasi pasca reformasi yang akan disampaikan oleh Joko Susilo. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Joko Susilo dengan NPM 1G023074. Di sini saya akan membahas tentang konsolidasi demokrasi tahun 2000 sampai 2004. Yang pertama, transisi kekuasaan damai. Periode ini ditandai dengan transisi kekuasaan yang relatif damai dari Presiden B.J. Habibie ke Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, menunjukkan kemajuan dalam proses demokratisasi Indonesia. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini dilakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk memperkuat sistem demokrasi, termasuk menguatkan peran parlemen dan membatasi kekuasaan presiden. Yang ketiga, pemilu langsung presiden. Pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004, menandai konsolidasi demokrasi di Indonesia. Baik, boleh slide-nya diselanjutkan. Selanjutnya, dinamika demokrasi pasca reformasi tahun 2004 sampai 2014. Yang pertama, pemilu langsung. Pada masa ini, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, menandai demokrasi yang semakin kuat. Yang kedua, desentralisasi kekuasaan. Terjadi desentralisasi kekuasaan dengan otonomi daerah yang lebih luas, membuka ruang bagi pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Yang ketiga,
Peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat sipil semakin aktif terlibat dalam pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, memperkuat akuntabilitas demokrasi. Sekian, terima kasih. Saya akan kembalikan ke Baik, terima moderator. kasih Joko Susilo. Selanjutnya kita akan membahas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial yang akan dibahas oleh Yordan Sitanggang. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yordan Sitanggang, NPM S1G023050. Saya akan menjelaskan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, sistem parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuatan politik terpusat di parlemen. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat diberhentikan jika kehilangan dukungan mayoritas. Kedua itu sistem presidensial. Sistem presidensial memiliki pemisahan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat. Yang ketiga, perbandingan. Indonesia telah bergeser dari sistem parlementer menuju sistem presidensial sejak reformasi. Namun terdapat upaya untuk mengembalikan unsur-unsur parlemen dalam sistem politik Indonesia. 4. Tantangan. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perdebatan terus berlangsung tentang sistem pemerintahan terbaik yang sesuai dengan konteks Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yordan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reformasi dan demokrasi terpimpin yang akan disampaikan oleh Koirul Amar. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan sedikit akan membahas tentang reformasi. Oh, Bu Sicu. Anjir. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan sedikit membahas tentang reformasi dan demokrasi terpimpin. Yang pertama ada masa reformasi. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan demokrasi yang lebih luas. Sistem politik yang terpusat mulai diubah menjadi lebih desentralistik, memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih besar. Berikutnya, demokrasi terpimpin. Namun dalam sejarah sebelumnya, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1959 sampai 1965. Dalam sistem ini, kekuasaan politik terpusat pada presiden, sementara peran partai-partai politik dibatasi. Berikutnya, perbandingan. Meskipun terdapat kesamaan dalam pemusatan kekuasaan pada presiden, masa reformasi dan demokrasi terpimpin memiliki perbedaan yang besar. Reformasi bertujuan memperluas demokrasi, sementara demokrasi terpimpin cenderung membatasi partisipasi politik. Yang terakhir, pembelajaran. Pengalaman masa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga dalam membangun demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Keseimbangan antara kekuatan eksekutif, legislatif, dan peran masyarakat sipil menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. Selanjutnya, tantangan dan permasalahan demokrasi di Indonesia.
Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam proses demokrasi sejak era reformasi, sebagai tantangan dan permasalahan masih dihadapi dalam memperkuat demokrasi di negara ini. Masalah korupsi yang masih merajalela di berbagai lini pemerintahan menjadi salah satu tantangan besar bagi pewujudan demokrasi yang sehat dan akuntabel. Seperti yang kita tahu di zaman sekarang ini banyak masih pejabat yang sering melakukan korupsi. Padahal itu yang seharusnya digunakan oleh rakyat dari rakyat malah digunakan untuk dirinya sendiri. Sangat tidak patut sekali untuk negara demokrasi kita ini. Yang selanjutnya adalah polarisasi politik, kecenderungan untuk mempertajam perbedaan politik, mempolitisasi isu-isu sara, dan menghindari dialog yang konstruktif dapat mengancam stabilitas demokrasi. Selanjutnya, pembangunan ekonomi dan kesenjangan. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang masih tinggi dapat menghambat partisipasi masyarakat dan mendorong potensi konflik yang dapat melemahkan proses demokrasi. Selanjutnya, kapasitas lembaga demokrasi. Lemahnya kapasitas dan independensi terhadap demokrasi seperti parlemen, peradilan, dan media menjadi tantangan dalam menjaga check and balance kekuasaan. Baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Lamar telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prospek dan harapan masa depan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu ada konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan. Nah, di sini itu memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan untuk mencegah dominasi berlebihan dari satu cabang pemerintah. Nah, yang kedua itu ada peningkatan partisipasi warga negara, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengawasan pemerintah serta memastikan akuntabilitas publik yang lebih baik. Yang ketiga itu ada pemberantasan korupsi dan nepotisme, yaitu memperkuat komitmen untuk memerangi korupsi di segala lini pemerintahan dan menciptakan tata kelola publik yang bersih dan transparan. Yang keempat itu ada pemerataan pembangunan ekonomi, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sehingga manfaat-manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, kita udah sampai pada penghujung acara. Jadi kesimpulannya adalah demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dengan berbagai pasang surut. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, demokrasi di Indonesia terus berkembang dan menunjukkan kemajuan. Penting untuk terus menjaga dan memperkuat demokrasi dengan berpartisipasi aktif dari seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.